Wei Lun Hall atau Aula Wei Lun merupakan nama sebuah gedung asrama kampus di Hong Kong. Di gedung itu tinggal Profesor Chang Si Chong beserta keluarga yang terdiri dari sang istri Tina Chan dan dua anak mereka, Nancy dan Scott. Profesor Chang dikenal sebagai sosok cerdas dan baik hati. Dia lahir tahun 1964 di tengah keluarga sederhana di Hong Kong. Karena kecerdasannya, Chang mendapatkan beasiswa untuk kuliah di University of Birmingham, Inggris. Dia berhasil meraih gelar S1 dengan predikat summa cum laude. Chang kembali mendapatkan beasiswa untuk pendidikan lanjutan hingga akhirnya berhasil menggondol gelar doktor atau PhD dari University of Wales. Dengan mudah, dia mendapat pekerjaan di Inggris di perusahaan terkenal Dunlop. Pada 1987, dia berkenalan dengan Tina Chan, seorang wanita Hong Kong yang berasal dari keluarga kaya raya yang tinggal di Inggris. 2 tahun kemudian pada 1989, mereka menikah di Inggris. Tak lama kemudian, anak sulung mereka Nancy lahir. Pada tahun 1991, Chang memboyong anak istri kembali ke Hong Kong. Di sana anak kedua mereka, Scott, lahir. Komplit sudah kebahagiaan keluarga itu. Chang mengajar di City University of Hong Kong dan setahun kemudian pindah mengajar di Fakultas Teknik di University of Hong Kong dan dikukuhkan sebagai profesor atau guru besar. Profesor Chang dan keluarga tinggal di salah satu unit di gedung asrama Wei Lun Hall. Karirnya terus meningkat hingga terakhir dirinya menduduki 3 jabatan, yakni anggota Dewan Universitas, Wakil Dekan Fakultas Teknik, dan pengawas serta penanggung jawab gedung asrama Wei Lun Hall. Profesor Chang dan keluarga hidup berkecukupan. Mereka memiliki 5 properti di Hong Kong. Kedua anak Nancy dan Scott sukses. Nancy direktur di sebuah instansi pemerintah, sedangkan Scott dokter gigi. Keduanya masih single dan tinggal bersama orang tua. Banyak yang kagum dengan keluarga sang profesor. Di kampus, Pak Prof dikenal sebagai dosen menyenangkan dan baik hati. Rekan-rekan sesama dosen dan mahasiswa menyukainya. Selain sibuk mengajar, di akhir pekan Prof juga meluangkan waktu sekadar jalan-jalan juga berenang. Di akhir pekan Sabtu 18 Agustus 2018, sang profesor tampak sibuk. Sepertinya dia sedang beberes rumah. Ada benda berat yang perlu disingkirkannya yang dimasukkannya ke dalam koper. Koper itu kemudian dia taruh di teras asrama. Pak Prof kemudian membeli sebuah kotak kayu putih dan memasukkan koper ke dalam kotak kayu itu. Sungguh pekerjaan melelahkan, apalagi udara panas, seluruh badannya basah kuyup oleh keringat. Profesor Chang memutuskan bersantai, mengajak dogonya jalan, setelah itu pergi berenang. Tapi ada mulut yang ribut sejak tadi pagi. Adik Tina terus bertanya, "Di mana kakakku? Di mana dia?" Pak Prof bilang Tina yang malamnya bertengkar dengan anak-anak, ngambek dan meninggalkan rumah. Profesor sempat mengirim pesan WA, tapi si istri yang ngambek tidak membalas. Adik Tina juga tidak bisa menghubungi HP kakaknya itu. Lapor pada polisi, pinta adik Tina kepada Pak Prof. Nancy, si anak sulung yang tadi malam bertengkar hebat dengan ibunya sampai-sampai Nancy menginap di rumah teman, jadi ikut khawatir. Dan demikianlah pada Senin 20 Agustus, Profesor Chang bersama Nancy melaporkan hilangnya Tina kepada polisi. Prof menjelaskan malamnya terjadi pertengkaran di rumah antara Nancy dengan anak-anak juga dengan dirinya, hingga akhirnya Nancy ngambek dan minggat. Ada kemungkinan dia pergi ke luar negeri, mungkin ke Inggris, sebab dia membawa paspor. Polisi kemudian mendatangi kediaman Profesor Chang di gedung asrama Wei Lun dan mengecek rekaman CCTV gedung. Ada sosok mirip Tina berdiri di depan lift. "Itu istrimu?" tanya polisi. "Ya," jawab Profesor Chang. 2 hari kemudian, karena keberadaan Tina tidak terlacak juga dan HP-nya tetap tidak bisa dihubungi, polisi kembali mendatangi kediaman Profesor Chang. Sebuah truk parkir di depan gedung dan profesor terlihat repot mendorong sebuah kotak kayu putih dengan troli. Kotak kayu itu ditutupi terpal biru dan di atasnya ditumpuk kompor masak dan microwave. Kotak tampak berat sampai-sampai oleng. Untung sopir truk segera membantu dan memasukkannya ke dalam truk. "Apa itu?" tanya polisi. "Barang-barang kampus untuk kegiatan musim panas. Saya akan membawanya ke kampus untuk dipakai mahasiswa." Polisi kemudian memeriksa gedung asrama. Meski tidak menemukan apa-apa, mereka mulai curiga pada gerak-gerik sang profesor.
Pada 24 Agustus, 4 hari setelah Tina dilaporkan hilang, polisi kembali ke gedung asrama untuk memeriksa rekaman CCTV. Siapa tahu Tina sudah kembali dan sosoknya terekam di CCTV. Tapi nihil, sosok Tina tidak ada dalam rekaman. Polisi kemudian mendatangi Profesor Chang di kantornya di gedung Hacking Wong University of Hong Kong sekitar 5 menit berkendaraan dari asrama. Polisi kembali bertanya tentang barang-barang yang dipindahkan profesor dengan memakai truk. Sang profesor menjawab, "Itu barang-barang elektronik yang dipakai membuat robot milik alumni. Saya membawanya ke kampus karena mungkin ada mahasiswa yang memerlukan." Polisi heran. Sebelumnya saat ditanya, Prof bilang kotak kayu itu berisi barang-barang untuk kegiatan musim panas. Mengapa sekarang berubah? Penjelasan yang tidak konsisten tentu saja bikin polisi semakin curiga. Polisi kembali memeriksa rekaman CCTV di gedung asrama. Terakhir Tina terlihat tanggal 17 Agustus dan setelah itu seolah raib entah kemana. Sepertinya wanita itu tidak pernah meninggalkan gedung asrama. Polisi semakin yakin hilangnya Tina ada sangkut pautnya dengan Profesor Chang. Pada 25 Agustus, polisi minta profesor datang ke markas untuk diinterogasi. "Anda menyembunyikan istri Anda, Tina Chan?" tanya polisi. Profesor membantah. 3 hari kemudian pada 28 Agustus, polisi kembali mendatangi kantor Profesor Chang. Mereka mencium bau busuk. "Bau apa itu?" tanya polisi. "Bangkai tikus," jawab si profesor. Polisi tidak percaya dan tanpa basa-basi langsung bertanya, "Istrimu hidup atau mati?" Profesor menjawab panjang lebar, tidak jelas juntrungannya. Karena kantornya berantakan dan penuh barang, polisi mencari-cari sumber bau dan menemukan bau berasal dari kotak kayu putih. Saat kotak kayu putih dibuka, polisi menemukan koper di dalamnya. Dan ketika koper dibuka, tampaklah jasad Tina terlipat, sudah membusuk. Polisi langsung meringkus profesor. Pria itu panik, kalap, dan ingin bundir sehingga mendapatkan penjagaan khusus. Polisi bertanya-tanya, mungkinkah Prof dan anak-anak bersekongkol membunuh Tina? Sebab sebelumnya mereka semuanya bertengkar hebat dengan Tina. Namun Prof mengatakan dirinya melakukan pembunuhan seorang diri. Penangkapan Profesor Chang menggemparkan kampus. Mengapa seorang guru besar yang terhormat yang lebih dari 25 tahun mengajar di sebuah universitas terbaik di Hong Kong mampu melakukan aksi pembunuhan? Apa yang sebenarnya terjadi? Begini ceritanya. Sifat dan kepribadian Profesor Chang dan sang istri Tina bak langit dan bumi. Profesor kalem dan pengalah, sedangkan Tina blak-blakan, cerewet, agresif, dan dominan. Kata orang, Tina panasan, tidak sabaran, suka menyalahkan orang lain, dan yang jadi korban siapa lagi kalau bukan suaminya, Pak Profesor yang pasif. Meski di kampus, Pak Prof berwibawa, di rumah dia jadi bulan-bulanan istrinya. Tina yang mengelola keuangan dan investasi keluarga kerap menyemprotnya. "Dasar sialan, kau memang tidak berguna." Kepada keluarga lainnya, Tina berkeluh kesah gaji Pak Prof kecil. "Kalau tidak karena aku, dia akan miskin dan gak bakalan punya 5 properti." Ketika sang istri yang dominan marah-marah dan mengumpat, Pak Prof jarang melawan. Dia biasanya diam saja, meski dia kepala keluarga dan pencari nafkah dengan gaji yang sebenarnya sangat baik. Tidak hanya di rumah saja Tina sering marah-marah kepada Pak Prof. Di depan orang lain, wanita itu juga tak segan membentak dan mengutuk suaminya. Tapi sebenarnya hubungan mereka tidak selamanya buruk. Ada juga saat-saat manis, ketika mereka pergi berlibur dan berfoto bersama, ketika Pak Prof menjemput sang istri main badminton, atau saat mereka makan bersama di luar rumah. Namun semakin lama hubungan mereka bertambah runyam, dipenuhi berbagai argumen dan pertengkaran yang sebenarnya disulut hal-hal sepele. Pak Profesor yang tadinya suka guyon, lambat laun berubah jadi pemurung, seperti orang banyak pikiran. Pada tahun 2018 dia sempat masuk rumah sakit karena menderita infeksi bakteri. Tubuhnya jadi kurus. Sekeluar dari rumah sakit, dia jadi lebih sensitif, mudah marah. Pada awal Agustus 2018, Profesor Chang dan Tina berlibur ke Inggris sekaligus mengunjungi saudara istrinya. Saat mereka pergi dinner, Profesor dan Tina bertengkar hebat hanya karena masalah arah jalan. Setelah itu, hubungan keduanya yang sudah bermasalah menjadi semakin buruk. Pada 14 Agustus 2018, Tina mendatangi sebuah bank di kawasan Mongkok,
menanyakan cara membuka rekening investasi. Petugas bank mengatakan, jika Tina membuka rekening investasi dengan setoran dengan nilai tertentu, maka akan mendapatkan bonus. Setelah berpikir-pikir, 2 hari kemudian pada 16 Agustus, Tina kembali mendatangi bank dan bilang ingin membuka rekening investasi dengan jumlah setoran beberapa miliar rupiah. Saat itu dia juga bilang punya dana menganggur sekitar beberapa miliar lagi. Petugas bank menyarankan jika memang masih ada dana menganggur agar Tina mengajak juga suaminya untuk membuka rekening investasi agar bisa mendapat bonus lagi. Tina kemudian menelpon sang suami dan menyampaikan hal itu. Nanti orang bank akan datang ke kantormu membawa dokumen yang harus kau tanda tangani untuk membuka rekening investasi, perintah Tina. Sang profesor mengiyakan saja. Tapi begitu petugas bank datang dengan membawa dokumen ke kantor, Pak Prof menolak dan bilang, saya pikir-pikir dulu. Petugas bank tentu kesal. Tapi yang lebih geram lagi adalah Tina yang lantas memarahi sang suami yang tidak menuruti perintahnya. Kemudian Tina bersama Prof berniat mentransfer uang beberapa miliar dari rekening suaminya ke rekening investasi Tina. Tapi ternyata dana yang diinginkan tidak mencukupi. Tina marah-marah, sedangkan Prof diam saja. Pada Jumat malam 17 Agustus, lagi-lagi pecah keributan di kediaman mereka. Sepertinya karena Pak Profesor dan istrinya sering ribut-ribut karena hal-hal sepele, kedua anaknya pun jadi ketularan. Saat itu si bungsu Scott marah-marah menuding ibu dan kakaknya seenaknya memakai kloset di kamarnya. Karena marah, dia selotip tutup kloset supaya tidak bisa dibuka lalu mengotorinya dengan saus coklat. Ketika sang kakak Nancy pulang kerja dan mendapatkan kloset diselotip dan kotor oleh saus coklat, dia jadi marah-marah karena tidak bisa memakainya dan minta sang ibu Tina membersihkannya. Tina balik marah dan mengatakan itu bukan urusannya, lalu masuk ke kamar sambil membanting pintu. Nancy yang murka menggedor-gedor pintu kamar sang ibu. Sang ibu keluar dan pecah perang mulut di antara keduanya. Ujung-ujungnya, Nancy pergi dari rumah dan menginap di rumah temannya. Menjelang tidur, seperti biasa, Profesor Chang membawakan Tina segelas jus jeruk ke kamar tidur. Saat meminumnya, Tina marah-marah. Jus apa ini? Nggak enak. Jus itu ternyata bukan merek favoritnya dan dia menyalahkan suaminya. Pergi sekarang ke supermarket, kembalikan jusnya. Profesor jengkel dan bilang itu bukan salah dia sebab jus jeruk itu dibeli Nancy. Karena kau marah-marah terus dan tidak mau membersihkan toilet, akhirnya anakmu Nancy pergi dari rumah dan menginap di tempat lain. Pertengkaran pecah. Tina menuduh suaminya memang tidak ingin anak-anak mandiri dan mencari tempat tinggal sendiri. Profesor balas menuding Tina, semuanya salah kamu. Tina murka dan mengancam akan meninggalkan rumah. Kalau bukan karena aku, kau tidak akan punya banyak properti, katanya seraya mendorong suaminya dari tempat tidur. Profesor mengamuk. Banyak bacot, dia ambil kabel listrik dan menjerat leher istrinya hingga wanita itu tewas. Saat itu, Pak Prof terdiam. Dia tidak menyangka telah membunuh sang istri. Betapa mengerikan, juga betapa memalukan. Tak seorang pun boleh mengetahuinya. Dia segera mengambil koper dan memasukkan jasad Tina. Esoknya Sabtu 18 Agustus saat rumah kosong agar bau jasad tidak tercium, Profesor membeli kotak kayu putih dan memasukkan koper ke dalam kotak kayu itu. Dia juga sengaja membuang sepatu dan paspor Tina agar orang menyangka istrinya pergi. Saat adik Tina menanyakan keberadaan Tina, Prof bilang sang istri yang malamnya bertengkar hebat dengan anak-anak minggat, mungkin keluar negeri karena membawa paspor dan koper. Tapi sang adik yang tidak bisa juga menghubungi HP Tina ngotot agar Prof melaporkan hal itu kepada polisi. Terpaksa sang profesor melapor ke polisi, pura-pura khawatir. Bahkan menyampaikan kepada pihak kampus dan mahasiswa, harap maklum, polisi sedang memeriksa asrama dan kampus guna melacak keberadaan anggota keluarga saya yang hilang. Ketika polisi mengecek rekaman CCTV gedung asrama dan melihat sosok wanita di depan lift yang mirip dengan Tina untuk mengelabui polisi, Profesor Chang bilang itu istrinya. Padahal saat itu, Tina sudah mati di dalam koper. Profesor kemudian memindahkan kotak kayu ke kantornya, hingga kemudian polisi mengendus bau busuk dan menemukan jasad Tina di sana pada 28 Agustus, 10 hari setelah sang profesor membunuh Tina.
Setelah ditunda beberapa kali karena profesor stres dan punya tendensi bundir, akhirnya persidangan digelar pada Februari 2019. Di persidangan, saksi-saksi dihadirkan. Anak-anak Prof mengatakan, jika bicara ibu mereka Tina selalu blak-blakan, berlidah tajam hingga kerap berkonflik dan menyakiti hati orang lain. Hal itu juga yang bikin orang tua mereka sering bertengkar karena hal-hal sepele. Saudara perempuan Tina yang tinggal di Inggris turut memberikan kesaksian secara tertulis. Dia menyatakan Tina temperamental dan suka menyalahkan orang lain. Sebaliknya, Profesor Chang jarang bicara dan selalu mengalah pada sang istri. Selama ini, Tina lah yang mengelola keuangan keluarga. Tina dan Profesor juga dikenal pelit. Kalau makan di luar selalu memilih tempat yang murah pada jam-jam sepi agar mendapat diskon. Mereka jarang menyalakan AC pada musim panas demi ngirit. Kalau makan di restoran bareng keluarga lainnya, selalu minta bon dipisah. Dan jika bepergian, selalu membeli tiket pesawat termurah dan menginap di hotel termurah. Di persidangan, petugas bank juga memberi kesaksian dan mengatakan Tina lagaknya sombong, agresif, selalu minta bonus atau rabat yang banyak. Petugas bank mengatakan Tina bersikap seperti orang kaya dan menganggap membeli rumah semudah membeli daun bawang. Tina juga membangga-banggakan suaminya. Suami saya orang kaya, selalu sibuk. Choi, seorang arsitek yang dulunya adalah teman sekolah profesor, turut hadir bersaksi di persidangan. Choi mengatakan dia dan Chang sudah 50 tahun saling kenal sejak dulu duduk di bangku SD. Menurut Choi, Profesor Chang santai, sering hadir di reuni sekolah. Namun beberapa tahun terakhir tidak lagi menghadiri acara reuni. Sedangkan Tina menurut Choi tidak punya selera humor dan tidak punya kemampuan bersosialisasi. Suatu hari menurut Choi dia pernah diundang sang profesor datang ke rumah untuk acara barbeque. Bahan-bahan barbeque sudah tersedia tapi Tina malah menyuruhnya mengerjakan sendiri barbeque itu. Teman-teman suamiku yang lain juga selalu melakukannya. Untuk apa aku capek-capek melayani? Kata Tina. Hotat, rekan direktur di kampus, mengatakan Profesor Chang antusias dalam bekerja dan mengajar, selalu membantu rekan-rekan lainnya dan peduli terhadap mahasiswanya. Hotat mengatakan setelah sang profesor keluar dari rumah sakit pada Maret 2018 akibat infeksi bakteri, kemampuan berpikirnya menurun. Kadang dia seperti pelupa, marah-marah, bahkan pernah membanting meja dan menyumpah. Seorang penghuni asrama, Chai, juga bersaksi dia sering mendengar suara Tina berteriak-teriak dan mengumpat. Di persidangan, Profesor Chang yang berusia 50-an curhat. Dia mengatakan tidak sengaja membunuh Tina. Menurutnya, dia sering bertengkar dengan istrinya. Istri saya terus-menerus menghina saya. Dia mempermalukan saya di depan anak-anak dan orang lain. Tina selalu menggerutu tentang pekerjaan saya. Dia mengatakan saya tidak berguna. Tina pernah merendahkannya dan bilang, jika hanya mengandalkanmu, kami akan mengemis di jalan. Profesor Chang juga mengaku istrinya terus mendesak agar dia minta promosi ke dekan. Tapi Prof menolak sebab merasa cara seperti itu tidak pantas. Dia memarahi saya dengan bahasa kotor dan kasar. Saya merasa terhina. Menurut Profesor, setelah dirinya dirawat di rumah sakit selama 2 minggu karena infeksi bakteri, berat badannya turun drastis. Dia masih dalam masa pemulihan dan cepat capek. Di persidangan, Profesor juga mengatakan istrinya sering meminta dirinya menulis cek dengan jumlah nominal besar. Setiap bulan, Tina minta jatah separuh gaji Profesor. Sebenarnya, Profesor tidak mau memberikan cek kepada istrinya, tapi daripada istrinya marah-marah, dia memilih menurut saja. Di persidangan, psikolog yang memeriksa Profesor Chang mengatakan pria itu menderita pelecehan verbal dari sang istri Tina. Chang menderita gangguan emosional serius. Tina telah menyerang dan menghina sang suami bahkan di depan umum. Hal itu membuat Profesor Chang sakit hati meski berupaya memendamnya dalam waktu lama. Menurut psikolog, ada kemungkinan Profesor Chang tidak sadar saat membunuh istrinya karena dirinya diliputi emosi dan depresi sehingga pikirannya tidak rasional. Apa yang dilakukan Chang sebenarnya merupakan sikap untuk bertahan hidup akibat pelecehan dan penganiayaan verbal jangka panjang yang dialaminya. Sikap Chang yang selalu menuruti keinginan Tina tanpa protes dilakukan karena rasa takut guna menghindari pelecehan verbal Tina.
Di persidangan tampak gambaran profesor yang tersakiti selama bertahun-tahun. Apakah hal itu bisa memperingan hukumannya? Persidangan juga mempertanyakan Profesor Chang mengapa tidak segera melaporkan pembunuhan sang istri dan malah menyembunyikan jasadnya. Anda kan seorang profesor, orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Apakah Anda tidak berpikir kejahatan Anda pasti terbongkar? Demikianlah setelah melalui rangkaian persidangan yang panjang, akhirnya pada Desember 2020, vonis pun dijatuhkan hakim. Tidak ada keringanan, penjara seumur hidup bagi Profesor Chang plus 28 bulan penjara karena telah menyembunyikan jasad. Menurut kalian, siapa sebenarnya yang monster di sini? Pelaku atau korban? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.